Saya, Muhammad Farel Ramadhani dan Saputra dengan NIM 23020202068. Saya Hesti Kurnianing Tias dengan NIM 2302020069. Saya Hawa Mualia Akasyah dengan NIM 2302020071. Pada video kali ini, ada 4 topik yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Yang pertama, pengertian pragmatik menurut para ahli. Yang kedua, ruang lingkup pragmatik. Yang ketiga, fungsi pragmatik. Dan yang terakhir, contoh pengimplementasian pragmatik. Disimak baik-baik ya videonya. Pragmatik menurut para ahli. Yang pertama, pengertian pragmatik menurut Subroto pada tahun 1999 halaman 1. Pragmatik adalah semantik maksud. Dalam banyak hal, pragmatik sejajar dengan semantik, karena keduanya mengkaji makna. Perbedaannya adalah pragmatik mengkaji makna satuan lingual secara eksternal, sedangkan semantik mengkaji makna satuan lingual secara internal. Yang kedua, pengertian pragmatik menurut Verhaer pada tahun 1996 halaman 14. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan. Yang ketiga, pengertian pragmatik menurut Krida Laksana pada tahun 1993 halaman 177. Pragmatik diartikan sebagai syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi, aspek-aspek pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada makna ujaran. Ruang lingkup pragmatik dibagi menjadi 4. Yang pertama, deiksis. Deiksis adalah hubungan antara kalimat yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata itu yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Yang kedua, praanggapan. Praanggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat. Praanggapan dalam tindak tutur adalah makna atau informasi tambahan yang terdapat dalam ujaran yang digunakan secara tersirat. Yang ketiga, implikatur. Yang dimaksud implikatur percakapan adalah adanya keterkaitan antara ujaran-ujaran yang diucapkan antara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Keterkaitan ini tidak nampak secara literal, tetapi hanya dipahami secara tersirat. Yang keempat, tindak tutur. Tindak adalah aktivitas dengan menuturkan sesuatu. Tindak tutur yang memiliki maksud tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep situasi tutur. Konsep tersebut menjelaskan pengertian tindak tutur sebagai suatu tindakan yang menghasilkan tutur sebagai produk tindak tutur. Fungsi pragmatik. Fungsi pragmatik lebih menekankan untuk berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Penutur dapat memilih bahasa dengan tepat agar mudah dipahami oleh mitra tutur. Berdasarkan pandangan terhadap penggunaan bahasa, tindak ilokusi komisif dapat ditandai dengan adanya hubungan kebahasaan yang mencakup triangulasi, hubungan antara penutur dan mitra tutur, dan konteks tuturan. Penggunaan pengetahuan dan keterampilan berbahasa tersebut dapat diwujudkan dalam komponen tuturan. Contoh pengimplementasian pragmatik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu rumah makan Padang. Tentu saja teman-teman sudah tahu bahwa rumah makan Padang merupakan tempat makan yang menyajikan makanan-makanan khas Padang. Namun, perlu diingat penjelasannya. Secara semantik, kalimat di atas akan dimaknai dengan makna rumah memakan kota Padang. Namun, secara pragmatik, kalimat di atas mempunyai makna rumah makan yang menyajikan masakan khas Padang. Contoh yang kedua yaitu kalimat, "Bu, saya izin buang air kecil ke belakang." Frasa buang air kecil secara denotatif mempunyai makna membuang air dalam jumlah yang kecil. Namun, frasa tersebut dalam pragmatik memiliki makna kencing. Hal tersebut didasari karena frasa buang air kecil jauh lebih halus dan santun diucapkan seseorang dibanding menyebut kata kencing secara langsung. Selesai sudah video presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.